Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPA. Baik, pada pagi ini kita akan belajar biologi dengan materi substansi genetik. Yang tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan konsep gen dan kromosom. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan gen, DNA, RNA, dan polipeptida, serta sintesis protein. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan nilai-nilai karakter, budaya bangsa, teliti, rasa ingin tahu, kreatif, kemudian komunikatif, disiplin, dan dalam pembelajaran substansi genetik ini. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Ya, baik, kita masuk ke dalam materi ya. Yang pertama, coba kalian masih ingat gak tentang sel? Apa sih sel itu? Yaitu apa? Bagian yang terkecil daripada makhluk hidup. Kemudian kita lanjut yaitu kromosom. Nah, kromosom ini merupakan struktur padat yang tersusun dari komponen molekul berupa protein histon dan DNA atau kumpulan dari kromatin. Kromosom akan tampak lebih jelas pada tahap pembelahan sel yaitu metafase yang akan terjadi proses replikasi atau penggandaan kromosom. Kemudian bagian-bagian dari kromosom yang pertama adalah kromatid. Kromatid ya, bukan kromatid, yaitu satu dari dua lengan kromosom hasil replikasi yang masih melekat pada sentromer. Kemudian yang kedua adalah kromomer, yaitu struktur yang berbentuk manik yang merupakan gabungan dari kromatin. Selanjutnya yang ketiga adalah sentromer, yaitu bagian perlekukan dari lengan kromosom pada bagian tengah khususnya kinetekor atau tempat melekatnya lengan kromosom. D, yaitu kromosom berbentuk bulat pada ujung lengan kromatid ya, atau satelit, bentuk satelit. Kemudian yang E bentuk telomer, yaitu merupakan ujung kromosom yang berfungsi untuk menjaga stabilitas DNA agar tidak terurai. Ya, kemudian kromonema adalah untayan dari benang kromatin, yaitu kromatin bukan kromatin, yaitu tempat melekatnya kromomer. Nah, itu gambarnya ya. Kalau sentromer adalah seperti ini, kemudian ini kromomernya ya, yang ada titik-titik kecil ini, kemudian kromonemanya yang merah ya. Itu. Kemudian inilah macam-macam tipe kromosom. Yang pertama adalah metasentrik yang bentuknya seperti ini ya. Ini buletan, kemudian ujungnya dua yang hampir sama. Kemudian yang kedua adalah akrosentrik ya. Yang satu panjang satu pendek dengan satu titik. Kemudian submetasentrik. Nah, ini satu panjang satu pendek tetapi bentuk sudut 90 derajat ya. Kemudian telosentrik satu saja tangannya ya. Nah, secara umum bisa kita lihat seperti pada gambar yang di sebelah kanan ya. Jadi itulah tipe kromosom. Kemudian gen, apa sih gen itu? Gen merupakan sepangkal DNA yang berfungsi mengontrol pembentukan atau sintesa protein dan sekaligus sebagai alat pewarisan sifat pada keturunannya. Jadi gen ditentukan oleh urutan basa nitrogen yang terdapat pada DNA
dan DNA terdapat di dalam kromosom. Nah, ini adalah struktur DNA yang disebut juga dengan heliks ganda. Maksudnya seperti ganda ya, jadi seperti tangga tapi berpilin. Ya, kemudian ini susunan basa nitrogennya ya, susunan basa nitrogennya. Ini T berarti timin. T timin, A adenin, G guanin ya. Guanin, S sitosin. Ini adenin berarti pasangannya timin, pasangannya guanin ya. Ini adalah basa nitrogen. Kemudian DNA, mungkin sering kalian mendengar kata DNA. DNA singkatan dari deoksiribonukleat asid ya. Setiap orang memiliki DNA yang unik dan DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Di dalam sel manusia, DNA dapat ditemukan di dalam inti sel dan di dalam mitokondria. Nah, di dalam inti sel, DNA membentuk satu kesatuan untaian yang disebut dengan kromosom. Ya. Kromosom, dan setiap manusia normal memiliki 46 kromosom. 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom somatik atau kromosom sel tubuh dan satu pasang kromosom seks, yaitu XX atau XY. Inilah yang menentukan jenis kelamin pada manusia, XX pada wanita dan XY pada pria. Nah, jadi ingat, kromosom manusia ada 46, yaitu 22 pasang adalah kromosom sel tubuh dan satu pasang kromosom seks ya. Kemudian sifat-sifat DNA. Jumlah keempat basa dalam DNA dan tiap spesiesnya tidak sama ya. Tadi apa basa dalam DNA? Yaitu timin, guanin, sitosin, dan adenin. Ya. Kemudian urutan basa dan panjang setiap spesiesnya berbeda. Kemudian merupakan molekul hidup dan stabil. Basa nitrogen terdiri dari basa purin ya. Basa purin yaitu terdiri atas adenin dan guanin. Kemudian pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Ikatan antara gula, fosfat dan basa nitrogen membentuk nukleotida. Ikatannya terdiri dari gula dan basa nitrogen ya. Kemudian replikasi DNA. Nah, DNA kan seperti ini ya. Kemudian ada 3. Yang pertama adalah konservatif, yaitu dia bereplikasi membentuk salinannya yang lama sendiri, kemudian yang baru ini konservatif, kemudian semi konservatif ini digabung ya. Jadi yang lama dia belah, kemudian yang pasangannya adalah yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah dispersif. Ini merupakan gabungan tapi dipotong-potong ya, lama baru. Nah, seperti ini, merah biru, merah biru. Sedangkan yang merah adalah yang baru, yang biru adalah yang lama. Ini replikasi DNA ya, ada 3, konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Fungsi transkripsi DNA. Nah, DNA ini memiliki kemampuan untuk membuat salinannya atau transkripsi yang akan menghasilkan RNA duta atau RNA messenger atau messenger ya. Messenger dengan bantuan enzim RNA polimerase. Prosesnya diawali dengan pemisahan 2 utas DNA, yang satu berfungsi sebagai pencetak atau sensor dan yang lain
berfungsi sebagai gen atau antisense. Yang perlu diperhatikan bahwa pada RNA tidak memiliki basa timin dan sebagai gantinya adalah basa urasil ya. Jadi RNA tidak mempunyai timin tetapi mempunyai urasil. Kemudian RNA atau ribonukleat asid ada 3 tipe, yaitu RNAd atau RNA duta yang fungsinya adalah membawa kode genetik ke ribosom. Kemudian RNAr itu adalah RNA dari ribosom ya, jadi komponen utama ribosom. Kemudian yang ketiga adalah RNAt atau RNA transfer, yaitu membawa asam amino ke ribosom ya. Ini adalah struktur kimia dari urasil dan ribosa pada RNA ya, rantai RNA, kemudian struktur RNAt atau RNA transfer. Kemudian RNA merupakan benang tunggal yang tersusun atas gula ribosa, fosfat, dan basa. Jadi basa purin RNA terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya terdiri atas sitosin dan urasil ya. Ditemukan di inti sel, kemudian pada mitokondria, kloroplas, dan di dalam sitoplasma. Berdasarkan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Kemudian RNA merupakan polinukleotida yang berbentuk linier, disintesis di nukleus melalui transkripsi oleh DNA yang berfungsi sebagai penentu primer dari protein yang akan dibentuk atau membawa kodon. Kemudian merupakan rantai tunggal yang relatif panjang yang berfungsi menentukan spesifikasi urutan asam amino pada rantai polipeptida. RNAr atau RNA ribosom merupakan RNA penyusun ribosom dengan bentuk yang belum diketahui, kemudian berfungsi sebagai adaptor atau penyelaras dalam sintesa protein. Kemudian RNAr ini adalah 80% dari RNA ya, adanya adalah RNAr. Kemudian berperan dalam memanggil asam amino spesifik, mengikatnya, dan kemudian mengangkutnya menuju ribosom. Pada satu bagian akan terikat asam amino, sedang pada ujung yang lain memiliki urutan basa atau antikodon yang nantinya akan mencari pasangannya dari RNAd. Selanjutnya ini adalah perbedaan RNA dan DNA ya. Dari komponen gulanya, DNA adalah deoksiribo, kemudian RNA ribosa, kemudian basa nitrogennya, basa purinnya adalah adenin dan guanin, sama RNA juga, kemudian pirimidinnya. Kalau DNA terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA terdiri atas urasil dan sitosin. Bentuknya DNA adalah rantai panjang, ganda, dan berpilin atau yang disebut double helix, sedangkan RNA adalah pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya DNA di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kemudian kadarnya tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Proses sintesa protein terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi, yaitu pengkopian RNAd dari DNA pada rantai sense yang dibuka oleh enzim RNA polimerase, yang terdiri atas 3 tahap, inisiasi permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran. Sedangkan yang kedua adalah translasi, adalah proses penerjemahan asam amino berdasarkan kodon dari RNAd oleh RNAt bersama dengan RNAr. Nah, ini adalah
sintesa protein ya, kemudian ini keterangan dari